Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bersama ini saya mewakili Divisi Misi Gereja Elim Tabernakel Bali akan menyampaikan pengumuman sebagai berikut. Berkenaan dengan program kerja Divisi Misi tahun kerja 2021 dan dalam rangka Paskah tahun 2021, Divisi Misi akan mengadakan kegiatan berbagi kasih yang diperuntukkan bagi jemaat intern Elim Tabernakel Bali yang membutuhkan, yaitu yang secara khusus terdampak dari pandemi saat ini, dan diperuntukkan juga bagi salah satu panti asuhan di Denpasar. Adapun sumbangan kasih tersebut berupa barang-barang kebutuhan pokok. Untuk itu dalam kesempatan ini kami dari Divisi Misi membuka kesempatan bagi seluruh sidang jemaat yang terbeban dan rindu untuk menabur, bisa menghubungi perwakilan pihak Divisi Misi, yaitu Ibu Weni selaku Bendahara Divisi Misi, atau kepada saya. Sebagai catatan, diharapkan sumbangan kasih dari Bapak Ibu sidang jemaat dalam bentuk dana tunai. Untuk deadline maksimal penyerahan sumbangan kasih dari Bapak Ibu adalah tanggal 28 Maret tahun 2021. Karena sebelum Jumat Agung, sumbangan kasih akan didistribusikan ke panti asuhan. Dan tanggal 3 April tahun 2021, sumbangan kasih akan didistribusikan kepada jemaat intern Elim yang membutuhkan. Berikut kami sampaikan nomor rekening resmi dari Divisi Misi. BCA nomor rekening 04029898813 atas nama Weni Kristanti Sutantio dan Jessica Maria Yonatan. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kiranya apa yang kita tabur dan pelayanan yang kita lakukan bisa berarti dan dapat membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berjumpa kembali seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, ada bersama dengan kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan ini, di mana kami boleh menikmati ibadah melalui online ini. Biarlah Tuhan, Engkau layakkan setiap kami yang mengikuti di rumah maupun kami yang melayani-Mu. Sama-sama Tuhan di dalam pengurapan Roh Kudus-Mu, kami ada di dalamnya. Dan kami semua ditandai oleh korban-Mu Tuhan, yaitu pengampunan-Mu di kayu salib, supaya kami layak Tuhan menerima berkat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai kebaktian ini. Kita naikkan syukur kepada Tuhan, bahwa kasih setianya Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tidak pandang kondisi situasi apapun dari kita semua. Kasihnya Yesus tetap sama, yaitu mengasihi kita. Haleluya, 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 haleluya. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan, ada bersama dengan kami. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Ku mau menari
merasakannya saat ini Tuhan, di tengah-tengah kami, dalam pergumulan, dalam kami mengiring Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih setiamu, kasih setiamu Tuhan, tak lekang oleh panas, tak lamuk oleh hujan. Kasih setiamu Tuhan, tak lekang oleh panas, tak lamuk oleh hujan. Ku mau menari, memuji bagimu Tuhan. Ku mau menyanyi, menyembah nama Yesus. Kasih setiamu Tuhan, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. yes, haleluya. Kasih setiamu Kasih Tuhan, setiamu Tuhan, oh kami tak lekang merasakannya oleh Tuhan. panas, tak lapuk Haleluya. oleh hujan. Haleluya. Oh haleluya. Kasih setiamu Tuhan, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Haleluya. Kasih setiamu Haleluya. Tuhan, Haleluya. tak lekang Kami yang oleh sering tinggalkan kasih-Mu Tuhan, tak lapuk tapi oleh Kau tak pernah hujan. tinggalkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami mau datang di bawah kaki-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan di hidupku. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa
bekerja sama dengan kami untuk menang Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu Yesus, menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, aku hidup hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau sudah tanggung semua dosa kami. Pikul Tuhan di kayu salib, Kau selesaikan di sana. Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku Tuhan, di hidup kami semua. hidupku. Haleluya, haleluya, Karena salibmu, haleluya. Kami bersyukur keberadaan kami saat ini. Kami boleh jujur mengakui semua karena salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Jemaat di rumah masing-masing dan pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Baiklah, kita akan berdoa lebih dulu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, taruh dalam hati dan pikiran hamba-Mu ini, dalam bibir hamba-Mu ini firman Tuhan yang berasal dari pikiran Tuhan dan dari perasaan hati Tuhan. Ya Tuhan, jangan biarkan hamba-Mu memberitakan firman Tuhan yang menyalahi apa yang Tuhan mau, tapi biar kehendak-Mu saja yang terjadi. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu hanya bisa menabur, tapi Tuhanlah yang sempat membuat apa yang ditaburkan itu tertanam di kedalaman hati dan bertumbuh berbuah-buah. Dengarlah doa kami ya Yesus, berfirmanlah kami siap mendengarnya, berfirmanlah ya Tuhan kami suka mendengarnya.
Dalam nama di atas segala nama Kristus Yesus Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemirsa sekalian dimanapun juga Anda berada, adapun pokok renungan firman Tuhan pada saat ini adalah menjadi kawan dari si perusak. Itu 1 Romawi yang pertama, menjadi kawan dari si perusak, dan 2 Romawi menjadi saudara dari si perusak. Saya ulangi, 1 Romawi yang pertama itu menjadi kawan dari si perusak. Yang 2 Romawi itu menjadi saudara dari si perusak. Mari kita coba mengamati bagian pertama lebih dulu, menjadi kawan dari si perusak. Kitab Amsal 28 ayat 24 bunyinya demikian. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan dari si perusak. Jelas ya tekanannya, kawan dari si perusak. Alkitab mengajarkan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ayatnya ada itu dalam Efesus. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, juga ada itu dalam kitab Keluaran ayatnya. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, kita lihat pelanggaran terhadap firman Tuhan itu berkembang dari merampasi ayah dan ibu, kemudian berkembang menjadi memukul ayah dan ibu. Dan kemudian berkembang lebih jauh mengutuki ayah atau ibu. Si perusak itu mengajak berkawan. Ya, menjadi kawan dari si perusak. Si perusak itu mengajak berkawan. Ini baru permulaannya. Tetapi kemudian berkembang mengangkat saudara. Akibat berkawan dengan si perusak itu merampasi ayah dan ibu. Si perusak ini mengacaukan keluarga, merusak hubungan keluarga. Si perusak ini menyebabkan anak tidak menghormati ayah dan ibu. Suasana hormat dalam keluarga hilang. Bukannya anak belajar membalas budi kepada ayah ibunya, sebaliknya malah merampasi. Kawan berarti suatu pergaulan di luar rumah. Alkitab ajarkan hati-hati dalam pergaulan. Pandai-pandailah kita memilih kawan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Perusak itu dalam kitab Daniel 12 ayat 7. Bunyinya demikian, kitab Daniel 12 ayat 7. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Kuasa si perusak ini antikris. Antikris yang besar nanti baru akan muncul. Tetapi antikris kecil sudah bekerja. Roh-roh antikris sudah bekerja. Antikris yang besar belum dapat bekerja sepenuh sebab masih ada yang menahannya. Kata Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika dalam 2 Tesalonika, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Kalau yang menahannya itu disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka akan menyatakan dirinya. Gereja Tuhan di bumi ini merupakan suatu kekuatan yang hebat. Suatu kuasa yang menahan antikris. Kalau gereja sudah disingkirkan di padang pasir oleh sayap burung Nasar, barulah antikris berkuasa 3,5 tahun. Itu tadi bagian Romawi yang pertama, menjadi kawan dari si perusak. Sekarang kita meningkat pada bagian kedua, Romawi yang kedua, menjadi saudara
dari si perusak ya. Tadi kawan dari si perusak. Sekarang saudara dari si perusak. Amsal 18 ayat 9 bunyinya demikian. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Pekerjaan dalam ayat ini menyangkut pekerjaan jasmani maupun rohani. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya, jelas itu ya, sudah menjadi saudara dari si perusak. Baik itu menyangkut pekerjaan jasmani maupun pekerjaan rohani. Alkitab justru berkata, hendaklah kerajinanmu jangan kendor. Maksudnya tetaplah selalu rajin, bukan bermalas-malasan. Kita perlu jeli menghadapi tipu daya perusak ini. Mulanya menjadi kawan, kemudian meningkat menjadi saudara. Kalau kita tidak meningkat dalam melakukan firman, sementara si perusak itu meningkat dalam usahanya merusakkan, maka kita bisa terjebak. Antikris itu mau mengikat tali kekeluargaan. Kawan itu berarti lain darah. Saudara itu berarti satu darah ya. Menjadi saudara dari si perusak. Tadi kawan dari si perusak, sekarang saudara dari si perusak. Mengapa Yesus Kristus mau mati di salib bagi kita? Itu pertanyaan. Tahukah kita apa maksud dari pengorbanannya di salib? Dalam surat Ibrani dikatakan, sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Bahkan di dalam Ibrani 2 ayat 17 dikatakan, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sepertinya manusia ini dihadapkan pada pilihan. Mau menjadi saudara si perusak ataukah mau menjadi saudara dari Kristus. Manusia bukanlah robot yang bergerak berdasarkan instruksi, berdasarkan remote control. Tidak, manusia kata Alkitab harus bertanggung jawab kepada Tuhan karena manusia punya kebebasan untuk memilih. Kita bukanlah robot, kita punya kebebasan untuk memilih mau menjadi saudara si perusak ataukah mau menjadi saudara dari Kristus. Usaha Yesus mati di salib bagi kita, menjadikan kita saudara, adalah mencegah kita agar jangan menjadi saudara dari si perusak. Saya akan bacakan dalam Alkitab Imamat 19 ayat 29 ya. Si perusak, Imamat 19 ayat 29 bunyinya begini. Janganlah engkau merusak kesucian anakmu perempuan dengan menjadikan dia perempuan sundal. Supaya negeri ini jangan melakukan persundalan sehingga negeri ini penuh dengan perbuatan mesum. Si perusak itu merusak kesucian anakmu perempuan. Anakmu perempuan itu berarti keluarga. Si perusak ini, antikris ini mau merusak keluarga kita. Jangan sampai itu terjadi. Tuhan mau tolong kita sekalian. Kemudian satu ayat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-18. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-18 ya. Saya akan bacakan Pengkhotbah pasal 9 ayat 18 bunyinya begini. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Tapi satu orang yang keliru
dapat merusak banyak hal yang baik, ya. Merusak banyak hal yang baik. Sayang sekali jika kita mulai start dengan banyak hal yang baik, bukan cuma satu atau dua hal yang baik yang kita lakukan, tapi banyak hal yang baik, tapi pada akhirnya si perusak itu merusak, ya. Kalau kita tidak bisa merawat hati kita dengan baik, hidup kita dengan baik, memelihara banyak hal yang baik yang ada pada kita, sampai kemudian dirusak oleh si perusak, alangkah sayangnya, ya. Sayang sekali. Coba kita lihat lebih jauh, ya. Menjadi kawan dari si perusak, menjadi saudara dari si perusak. Kelihatannya bermalas-malasan itu manusiawi, gak apa-apa, ya. Namun firman Tuhan mengungkapkan orang yang bermalas-malasan itu memasuki program kerjanya si perusak. Dalam kitab Nabi Yeremia dikatakan malas untuk bertobat, ya. Bermalas-malasan, malas. Kita tahu kemana akhirnya orang yang malas bertobat. Injil Matius 25 ayat 26 berbunyi demikian. Hai kamu yang jahat dan malas. Hamba yang malas ini menyembunyikan talenta dalam tanah. Ya. Jadi roh antikris itu menyusup ke dalam hamba ini. Suaranya berisi tuduhan yang tidak benar. Kalau Anda baca dari Matius 25 yaitu ayat 26 di atasnya dan di bawahnya, saudara akan mendapati kalimat, aku tahu Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Ini tuduhan yang tidak benar. Antikris itu berusaha menyusup ke dalam hamba ini sehingga hamba ini mengucapkan tuduhan yang tidak benar. Aku tahu Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menaruh di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Menuduh Tuhan yang memberikan talenta. Tuhan yang baik itu dikatakan Tuhan yang kejam. Tuduhan ini orang yang sudah sampai pada berani menuduh bahwa Kristus yang memberikan talenta ini adalah manusia yang kejam. Dia betul-betul sudah dimanfaatkan oleh si perusak, itulah antikris. Dalam 1 Timotius 5 ayat 13 dikatakan mereka membiasakan diri bermalas-malas. Jangan kita sampai terjebak di dalam hal ini, ya. Bermalas-malas, jangan. Kesimpulannya dalam pemahaman kawan dari si perusak, antikris menjadikan keluarga itu rusak, kehormatan keluarga rusak, keharmonisan keluarga rusak. Ini mendorong keluarga itu untuk masuk menjadi keluarga antikris. Yesus mati bagi kita, menjadikan kita saudara untuk menjadi keluarga Allah. Jangan kita menjadi keluarga antikris, tapi kita ini boleh menjadi keluarga Allah. Tidak hanya masyarakat Allah, umat Allah, tetapi keluarga Allah. Yesus mati bagi kita, menjadikan kita saudara. Tapi antikris ini mau menjadikan kita ini keluarganya antikris. Pilihan ada di tangan kita. Jadilah kita orang yang bijak, yang tahu menggunakan kebebasan kita untuk memilih yang baik. Menjadi saudara dari Yesus yang sudah mati bagi kita, menjadi keluarga Allah. Betapa indahnya kita yang dahulunya berdosa, kita yang dahulunya berkubang dalam dosa, kita yang punya niat dosa, ya, ada noda dosa dalam hidup kita. Lalu kemudian kita mau dibimbing, dituntun oleh Tuhan, Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Kematiannya atas kayu salib menyelesaikan semua dosa-dosa kita. Pada akhirnya kita boleh menjadi keluarga Allah. Oh, betapa hati kita mesti mengucap syukur kepada Tuhan. Usaha Tuhan untuk menjadikan kita ini keluarga Allah supaya jangan sampai kita menjadi korban
dari antikris menjadi keluarga antikris. Pernahkah kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk rahmat anugerahnya yang begitu besar? Tuhan memberkati kita sekalian malam ini. Amin. Mari kita berdoa. Hamba kembalikan firman ini ya Tuhan kepada Tuhan yang punya firman. Hamba-Mu hanya bisa menabur, tapi yang bisa menumbuhkan firman itu dan menjadikannya tertanam berbuah-buah cuma Tuhan. Tuhan mau tolong. Terima kasih Tuhan mau mendengar doa kami. Terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh menabur firman. Kami percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan kosong, tapi akan mengerjakan sesuatu yang besar di dalam setiap hati yang menyambut firman Tuhan itu dan mau melakukannya. Dalam nama di atas segala nama, Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami kembalikan firman ini pada Tuhan. Amin. Saya akan naikkan doa syafaat sebelum doa berkat. Jemaat seluruhnya di mana saja Anda berada, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami kemerosotan dalam ekonomi, Tuhan berkati usaha bisnis di bidang apa saja. Kami berdoa juga untuk para medis, dokter-dokter, mereka yang sakit, mereka yang berjuang untuk menghadapi virus. Tuhan jamah mereka. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja lain di mana saja berada dalam menghadapi pandemi ini, agar jemaat Tuhan tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, berharap sepenuh kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Tuhan mau tolong upaya dari pemerintah untuk meringankan penderitaan anak bangsa. Tuhan tolong berikan kejujuran dalam semua pejabat-pejabat sehingga dana yang dikucurkan dari pemerintah itu boleh sampai pada tepat sasarannya, pada mereka yang membutuhkannya. Tuhan beri kepada pejabat-pejabat ini rasa takut akan Tuhan. Dengarlah apalah doa kami. Sekarang mari kita akan bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemirsa sekalian di mana saudara berada, bolehkah saya minta kita akan sama-sama bangkit berdiri untuk doa berkat. Ya Tuhan, izinkan hamba-Mu ini untuk mengangkat tangan ke hadapan hadirat Tuhan. Izinkan pula hamba-Mu untuk mengucapkan doa berkat imam. Sekarang saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan jiwa-Mu pada Tuhan. Arahkan pikiran-Mu pada Tuhan, arahkan telinga-Mu pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera berlimpah-limpah. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, Kristus Yesus Tuhan, yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Tuhan memberkati kita sampai kita berjumpa pada siaran-siaran berikutnya yang akan datang. Amin.